Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dengan video ini kita akan belajar tentang efektivitas FIM atau Functional Independent Measure pada pasien stroke yang disusun oleh Rifki, Rina, Risma, Rizka, Rizky Baharudin, Sari, Septa, Sinta, Sigit, Siska, dan Sofia. Untuk yang pertama kita akan belajar latar belakangnya. Oke, latar belakangnya adalah stroke, suatu kondisi yang berhubungan dengan terjadinya aterosklerosis. Nah, apa itu aterosklerosis? Yaitu kondisi terbentuknya plak di dinding arteri. Penumpukan plak tersebut dapat mempersempit arteri sehingga menyebabkan sulitnya darah untuk mengalir. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Dikutip dari American Heart Association 2017. Dan menurut WHO, World Health Organization di tahun 2014 menyatakan bahwa stroke disebabkan oleh terputusnya suplai darah ke otak. Nah, pada umumnya terjadi karena pecahnya pembuluh darah atau adanya sumbatan akibat gumpalan yang ada di pembuluh darah. Lalu apa tujuannya? Oke, jadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penggunaan FIM dan beberapa kali pengukuran dengan menggunakan FIM untuk mengukur kemandirian pasien pada stroke. Lanjut. Definisi stroke. Nah, stroke itu adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemi atau hemoragi sirkulasi saraf otak. Istilah stroke biasanya digunakan secara spesifik untuk menjelaskan infrak cerebrum. Nah, ini dikutip dari Nur Arif dan Hardi di tahun 2015. Sekarang kita lanjut ke etiologinya. Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak. Stroke iskemik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu stroke trombotik, yaitu proses terbentuknya trombus yang membuat gumpalan. Terus ada stroke embolik, itu tertutupnya pembuluh darah arteri oleh bekuan darah. Yang ketiga, hypoperfusion systemic, itu berkurangnya aliran darah ke seluruh tubuh karena adanya gangguan denyut jantung. Dan yang kedua, stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah itu juga dibagi menjadi dua, yaitu hemorrhagic intracerebral, itu pendarahan yang terjadi di dalam jaringan otak. Yang kedua ada hemorrhagic subarachnoid, itu pendarahan yang terjadi pada ruang subarachnoid atau ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak. Kita lanjut ke faktor penyebab stroke. Menurut Nanda di tahun 2015, faktor penyebab stroke itu yang pertama, faktor yang tidak dapat dirubah atau non-reversible, itu jenis kelamin, usia, dan keturunan. Yang selanjutnya ada faktor yang dapat dirubah atau reversible. Itu faktor yang dapat dirubah seperti hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, obesitas, diabetes mellitus, dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga itu kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup ini menyebabkan stroke, yaitu misalkan merokok, peminum alkohol, obat-obatan terlarang, aktivitas yang tidak sehat, kurang olahraga, dan makanan yang berkolesterol tinggi. Manifestasi klinisnya pada umumnya terjadi yaitu kelemahan alat gerak, penurunan kesadaran, gangguan penglihatan, gangguan komunikasi, sakit kepala, gangguan keseimbangan gitu.
Nah, tanda dan gejalanya biasanya terjadi mendadak atau vokal dan mengenai satu sisi. Nah, ini diambil dari Lemone di tahun 2015. Tanda dan gejala umumnya mencakup kebas atau kelemahan pada wajah, lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Kalau kanan, kalau kiri gitu. Kebingungan atau konfusi atau perubahan status mental. Biasanya itu sulit berbicara atau memahami pembicaraan. Gangguan visual itu kehilangan keseimbangan, pening, kesulitan berjalan, atau sakit kepala berat secara mendadak. Dan ini diambil oleh Bunner dan Saddart di tahun 2013. Dan untuk selanjutnya pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang menurut Mutakin di tahun 2015 dalam Nusa Tirin di tahun 2018. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pemeriksaan laboratorium, terus pemeriksaan torak, angiografi cerebral, lumbal fungsi, CT scan, MRI, USG Doppler, dan EEG gitu ya. Sekarang kita lanjut ke penata laksanaannya. Penata laksanaan stroke menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia di tahun 2011 mengatakan bahwa pengobatan terhadap hipertensi, hipoglikemia atau hiperglikemia, pemberian terapi trombosis, terus pemberian anti keunggulan, pemberian anti platelet dan lain-lain itu tergantung dari kondisi klinis pasien sendiri. Yang selanjutnya, pemberian cairan pada umumnya kebutuhan cairan 30 ml per kilogram berat badan per hari. Itu diberikan secara parenteral maupun enteral. Pemberian nutrisi enteral paling lambat sudah harus diberikan dalam waktu 48 jam. Nutrisi oral hanya boleh diberikan setelah tes fungsi menelannya itu sudah baik. Pencegahan dan penanganan komplikasi, mobilisasi dan penilaian diri untuk mencegah komplikasi, aspirasi, malnutrisi, dan pneumonia. Penata laksanaan medis lain, pemantauan kadar gula, terus juga jika gelisah dilakukan terapi psikologi, analgesik, terapi muntah, dan pemberian H2 antagonis sesuai indikasi. Mobilisasi bertahap bila keadaan pasien itu sudah stabil. Kontrol buang air besar dan kecil, pemeriksaan penunjang lain, edukasi keluarga, dan discharge planning. Sekarang kita lanjut ke pencegahan stroke. Nah, pencegahan stroke sendiri ada dua, yaitu pencegahan secara primer dan juga pencegahan secara sekunder. Untuk yang primer sendiri, yang pertama mengatur pola makan sehat, terus penanganan stres dan beristirahat yang cukup. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan secara teratur dan taat anjuran dokter seperti diet dan juga obat. Dan selanjutnya pencegahan secara sekunder, yaitu pemeriksaan MRI pada beberapa pasien dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan informasi tambahan dalam penegakan diagnosis dan dalam membuat perencanaan perawatan selanjutnya. Dan selanjutnya, pencitraan non-invasif rutin dilakukan secara waktu 24 jam sejak pasien masuk ke rumah sakit, di mana hanya untuk pasien dengan mode EFIT Rankin Scale MRS 0-2. Dan selanjutnya monitoring jantung harus dilakukan setidaknya selama 24 jam pertama. Selanjutnya pemeriksaan diabetes mellitus dengan
penguji glukosa plasma darah, hemoglobin A1C atau tes toleransi glukosa oral. Dan yang terakhir, pengukuran kadar kolesterol darah pada pasien yang telah mendapatkan terapi statin. Kita sudah selesai belajar tentang efektivitas fungsional independent measure pada pasien stroke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu stroke, definisi stroke, terus juga etiologi, faktor penyebab stroke, manifestasi klinis, terus pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang pencegahan stroke. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan penyampaian yang kurang baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.